Amin. Puji Tuhan. Mari saudara siapkan hati kita. Jangan beranjak dari tempat duduk atau sementara engkau mengikuti acara ini, karena kita akan makan firman Kristus, makanan rohani kita sampai selesai. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat malam. Haleluya. Haleluya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan semua kita yang mengikuti acara ini, acara live streaming. Saya menyampaikan dengan satu kerinduan bahwa Roh Kudus turut bekerja untuk mendatangkan berkat-berkat rohani dalam hidup kita sebagai anggota kerajaan Allah. Saya ajak kita bersama-sama akan merenungkan bersama dari firman Tuhan di kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27. Saya ingin sekali berbagi dengan topik membangun hidup yang akurat. Membangun hidup yang akurat. Ya, saudara-saudara, kita baca Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Matius 7 ayat yang ke-24, bunyi Ya. firman Tuhan, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Haleluya. 24, 25, 26, 27 dari Injil Matius pasal yang ke-7. Amin. Bagaimana kita membangun hidup yang akurat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kenyataannya adalah bahwa kita sekarang sedang menghadapi apa yang namanya masa seleksi, masa penampian, masa di mana kita akan melewati satu proses atau sementara melewati satu proses di mana akan terjadi pemisahan dari kualitas bangunan yang dibangun di atas batu dan bangunan yang dibangun di atas pasir. Ini bangunan ini adalah soal hidup saudara dan saya. Hidup kita itu ibarat bangunan. Dasarnya harus jelas ya. Dasarnya sudah pasti Yesus. Tetapi dalam Matius pasal 7 ayat 24, 25, 26 dan 27 ini digambarkan tentang kualitas hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda sekalian yang saya kasihi dalam kasih Kristus, hidup kita ini yang sedang kita jalani ini, ya kita menjalaninya, ada waktu kita berkumpul, ada waktu kita berfellowship, ada waktu kita bertemu, ada waktu kita bersama-sama, tetapi lebih banyak waktu kita menghadapi hidup ini adalah sendiri-sendiri, atau paling kecil menghadapi secara family, secara keluarga. Suami istri menghadapi kenyataan hidup ini. Nah, kenyataan hidup yang sekarang ini adalah menurut 2 Timotius 3 ayat 1, 2 Timotius 3 ayat 1, sekarang ini ada satu zona, satu era, satu masa yang kalau kita baca di ayat itu 2 Timotius 3 ayat yang pertama,
2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ya, Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, masa sukar di sini adalah masa sukar dari sisi bagaimana kehidupan moral atau kehidupan etika, kehidupan manusia sedang bergerak pada satu pergerakan di mana satu saat akan tidak ada lagi standar. Satu saat orang punya kehidupan, tidak ada lagi aturan atau hidup menurut hidup yang liberal. Hidup yang tidak ada pertanggungjawaban terhadap siapapun kepada siapapun. Nah, masa sukar yang sekarang ini adalah satu tantangan untuk kita dapat melihat hidup kita. Apakah hidup kita ini memiliki daya tahan? Apakah hidup kita memiliki kekuatan atau daya juang, daya terobos? Karena tidak semua orang dapat melewati masa sukar dengan baik. Tidak semua orang dapat menyikapi masa sukar dengan bijaksana. Tidak semua orang dapat melewati proses dengan kepala dingin. Tidak semua orang dapat bersikap terhadap masalah kekurangan secara ekonomi dengan hati yang lapang. Dan tidak semua orang dapat bersikap dengan setepat mungkin ketika menghadapi orang-orang yang seperti ada dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ada yang hamba uang, ada yang membual, ada yang tidak tahu mengasihi, ada yang, coba kita baca, kita berhadapan bukan hanya dengan wabah, kita bukan berhadapan hanya dengan bencana, tapi kita juga berhadapan dengan orang-orang. Ayat 2, silakan. 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia di akhir zaman akan mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Kita akan bertemu dengan orang yang menjadi hamba uang. Mereka akan membual. Kita akan bertemu dengan orang yang kata-katanya berlebihan dan tidak sesuai kenyataan. Dan menyombongkan diri. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang mengangkat-ngangkat dirinya sendiri. Bagaimana nanti kita akan kuat menghadapi orang-orang seperti ini? Mereka akan menjadi pemfitnah. Nah, bagaimana kita bersikap kalau kita tidak bangun hidup kita berhadapan dengan orang-orang yang memfitnah. Kalau memang perbuatan itu benar kita buat agak ringan. Tapi kalau kita tidak buat, orang cerita di luar, apakah kita kuat menghadapinya? Terus, mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, apakah orang tua yang tidak bangun hidupnya secara rohani akan kuat menghadapi anak-anak yang anak-anak durhaka, anak-anak yang memberontak? Dan tidak tahu berterima kasih. Ada juga orang-orang yang sudah kita layani, kita berkati, kita doakan, kita bimbing, kita kasih makan, kita rangkul, tetapi mereka tidak melihatnya sebagai sebuah pelayanan kasih yang perlu barangkali diucapkan terima kasih. Mereka mengabaikan semua itu terus. Tidak mempedulikan agama. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak peduli soal ibadah. Tidak peduli hal-hal rohani. Apakah kita akan tetap teguh berdiri berhadapan dengan mayoritas orang-orang yang tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat gerejawi atau hal-hal rohani? Terus. Tidak tahu mengasihi. Dan kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak tahu mengasihi. Walaupun kita mengasihi mereka, kita tidak membenci mereka, tapi mereka tidak mau mengasihi kita. Bahkan mereka bisa membenci kita. Terus. Tidak mau berdamai. Nah, ini lagi saudara-saudara, kuatkah kita dengan orang-orang yang kita hadapi? Kita minta berdamai, mereka tidak mau berdamai. Terus. Suka menjelekkan orang. Haleluya. Ini kita berhadapan dengan kenyataan-kenyataan hidup bahwa kita tidak bisa menghindar, ya. Kita ada di bumi yang sama dengan orang-orang yang suka menjelekkan orang. Tidak puas hidup mereka kalau tidak menjelekkan orang. Kita ada di bumi yang sama, artinya kita tidak bisa menghindar. Yang perlu kita kerjakan adalah bangun hidup kita, bangun hidup saudara dan saya agar kita memiliki kekuatan untuk menghadapi
Ini bicara berhadapan dengan orang-orang. Kita memiliki daya tahan atau stamina berinteraksi ya. Karena kita sudah menghindar, tapi kita tidak bisa menghindar karena kita hidup di bumi yang sama terus. Tidak dapat mengekang diri, Orang-orang yang tidak dapat mengekang diri, garang, garang artinya marahnya meledak-ledak, tidak suka yang baik. dan yang tidak suka yang baik. Kenyataan ini saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, tidak bisa kita hindari karena sekali lagi saya ulang, kita berada di bumi yang sama. Jadi kita tidak bisa atau tidak mampu, tidak dapat mengontrol mereka untuk jadi lebih baik. Caranya adalah untuk menghadapi mereka. Ini baru satu dimensi, satu sisi. Kita akan berhadapan lagi dengan ajaran-ajaran sesat. Kita akan berhadapan dengan kenyataan tentang adanya dekadensi moral. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang di luar sana yang menghujat Tuhan. Kita juga akan berhadapan dengan krisis ekonomi. Kita akan berhadapan berarti bahwa kita tidak akan mengalami itu, tetapi kita akan ada bersama-sama di satu bumi yang sama dengan orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi, bahkan dengan bencana, dengan wabah, dengan kesulitan-kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, bahkan masalah kesehatan. Nah, bagaimana kita bisa menghadapinya? How to face? Bagaimana kita menghadapi keadaan ini? Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Yang saya ingin bagikan adalah, mari kita bangun hidup kita. Bangun hidup kita. Kualitas hidup kita, tingkat kualitas hidup kita, menentukan tingkat kemampuan kita menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya malam ini ingin berbagi bahwa membangun hidup itu penting. Membangun hidup itu penting. Membangun Amen. hidup yang akurat itu penting. Yes. Haleluya. Haleluya. Membangun hidup yang akurat itu penting sekali. Saudara ketik di komentar, membangun hidup itu penting. Ya, amin. Haleluya. Haleluya. Membangun hidup itu penting. Saya bandingkan dengan orang yang mengejar karir. Karir yang kita bangun, yang kita capai tanpa membangun hidup, itu akan ambruk semuanya. Karir yang kita capai, tapi kalau rumah tangga kita hancur semuanya. Karir yang kita bangun, tapi kalau karakter kita rusak, itu akan bukan hanya hancur. Kalau kita ada Tuhan, Tuhan akan mengambilnya kembali. Kita mencapai apa, prestasi, materi, itu baik. Tetapi apabila tidak disertai dengan kehidupan yang dibangun. Ya. Berapa banyak orang saudara setelah diberkati secara ekonomi, mereka justru lupa Tuhan. Mereka diberkati secara ekonomi, mereka justru menganggap ini karena jasa-jasa mereka sendiri. Mereka diberkati secara ekonomi dan mereka merasa saya sudah mapan. Padahal mereka lupa bahwa semua ini dapatnya dari Tuhan. Ini yang paling penting saya ingin bagikan adalah membangun hidup. Apa yang harus kita bangun dalam hidup kita? Saya ingin saudara memberi beberapa contoh. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita ingat ada Esau, ada Yakub. Ya. Dua orang yang lahir dari kandungan yang sama. Yang satu selalu ada di rumah. Yang satu selalu ada di padang belantara. Yang satu selalu mendengar suara bapak dan ibunya. Yang satu lebih banyak mendengar orang-orang di padang. Yang satu Yakub menghargai hak kesulungan, menghargai kasih karunia. Esau, dia pikir sebentar lagi aku akan mati. Apa artinya hak kesulungan? Artinya apa yang Allah anggap penting, ini sudah sering saya bagikan bagi jemaat. Apa yang Allah anggap penting, itu dianggap penting oleh Yakub. Ya. Tapi apa yang Allah anggap penting, itu dianggap sepele oleh Esau.
Ya. Jadi saudara bangun hidup dalam hal seperti ini. Kalau kita punya karir yang baik, punya pekerjaan yang baik, punya usaha yang baik, tapi kalau kita punya hidup ini tidak bangun dalam konteks Yakub dan Esau, kita terbiasa menganggap remeh apa yang Tuhan anggap penting. Ya. Kita terbiasa menganggap, maaf bahasa Manado, pandang enteng. Kita memandang enteng apa yang Tuhan anggap serius. Disinilah saudara ketika kita berhadapan dengan masa sukar, kita akan, maaf bahasa orang Manado bilang, malintuang, palaka, kita tidak berdaya. Kenapa? Yang kita jadikan prioritas, kita sibuk mencari nafkah itu penting, tetapi mencari Tuhan Ya. jauh lebih penting, karena Yes. Haleluya. mencari nafkah membangun hidup secara jasmani, tetapi mencari Tuhan itu membangun hidup secara rohani. Ya, amin. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Yes. Pada hari bencana, harta tidak ada artinya. Ya, amin. Pada hari kesukaran, uang cadangan, uang apa sebanyak apapun tidak akan berarti. Ya. Sudah terjadi di Venezuela. Semua uang dihamburkan di jalanan karena tidak ada lagi. Saudara membeli beras dengan uang 25 juta 1 liter. Bagaimana bisa hidup kita seperti itu? Jadi kalau kita kejar sesuatu yang sifatnya bukan membangun hidup roh kita, satu saat kita akan menyesal. Bangun hidup kita, bangun roh kita. Pekerjaan saudara sudah lihat, saudara sudah belajar, kita sudah belajar. Dunia pariwisata saudara-saudara ya runtuh. Orang-orang yang biasa usaha, pesta-pesta, pertemuan-pertemuan, seminar-seminar, sewa-sewa gedung, usaha-usaha yang mengarah ke pariwisata, perhotelan, travel, penerbangan, dan lain-lain yang merupakan sumber pemasukan, dunia hiburan, entertainment, bahkan pendidikan, itu dengan satu virus saja tergoncang semuanya. Ya. Betul. Tergoncang sistem, sehingga orang kelabakan. Ya. Kalau kita hanya mengejar materi, hanya mengejar prestasi, kita tidak bisa apa-apa di masa-masa seperti ini. Yes. Tapi kalau kita bangun hidup yang akurat, bangun hidup yang berkenan, kata yang lain, bangun hidup yang menyenangkan Tuhan, maka kita akan tidak sesulit menghadapi seperti orang lain sulit menghadapi hari ini. Ya. Kita tidak akan sesulit itu. Kenapa begitu Pak Gembala? Karena saya ingat sekali satu ayat, Mazmur 127 ya. Coba lihat Mazmur 127. Kalau kita bangun hidup kita, bangun roh kita, maka akan terjadi perbedaan ketika kita menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit. Bahkan kita akan mendapatkan hak-hak istimewa, Amin. hak-hak khusus, privilege yang Tuhan berikan Ya. pada kita. Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Ya. sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya, Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, ya, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, ya. sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu ayat berapa? Ayat 2. Ayat 2. Perhatikan baik-baik saudara yang punya Alkitab, punya tab. Perhatikan di ayat 2. Ayat 2 itu tersirat di situ ada dua jenis orang ya. Dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang apa tadi? Bangun pagi-pagi. Kemudian apa? Duduk-duduk sampai Duduk-duduk jauh malam. kerja sampai jauh malam. Terus Makan roti. Makan yang roti. diperoleh dengan susah payah. dengan susah payah. Hmm. Saudara, orang-orang kebanyakan mengatakan time is money.
itu filsafat di dunia usaha yang kalau kita bawa ke budaya Alkitab, kerana Alkitab, time bukan money, time not is money, is not money. Maksudnya waktu kita, kalau kita membangun hidup, sebenarnya lebih tepat adalah waktu adalah untuk membangun hidup. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya merasakan secara pribadi Yes. pelayanan yang hebat, nama besar, ya. Kita punya job, kita punya undangan, daftar undangan pelayanan, KKR, seminar bisa banyak. Kita punya jatah-jatah disediakan. Tetapi kalau kita tidak bangun hidup kita, kehidupan rohani kita tidak bangun, maka pada saat ada tantangan, godaan, jebakan iblis, kita akan terjebak Ya. dan kita akan hancur berantakan, tak ada sisa. Untung Tuhan masih kasih nafas pada kita. Kalau Tuhan bersihkan semua, kelar orang semua. Ya. Itu sebabnya saudara-saudara, jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya sangat setuju dengan jemaat-jemaat yang selalu berpikir yang lebih penting kita adalah cari Tuhan. Ya benar, Ya. kita harus bangun kehidupan rohani. Ya, haleluya. Kalau saudara bekerja, sehebat apapun saudara bekerja, kalau pegawai satu saat saudara pensiun. Saudara pengusaha, satu saat saudara akan alihkan itu kepada anak karena sudah usur usia. Kalau saudara orang pintar, satu saat ada orang lain lebih pintar dari kita. Kalau kita orang cakap, masih akan ada orang lebih cakap Ya. dari kita, akan menggantikan kita. Betul. Kalau kita pejabat, paling lama kita 2 periode. Ya, kita terpilih lagi, kita 2 periode. Tetapi kalau kita bangun hidup kita akan jadi seperti Daniel. Yes. Di 3 zaman raja berbeda, tetap orang cari Daniel. Ya. Raja-raja itu tertarik karena Tuhan. Mengapa? Karena Daniel bangun hidupnya. Saya juga pengen membangun hidup saya. Amin. Tidak ingin lagi kejar nama, tidak ingin lagi kejar popularitas, tidak ingin kejar lagi apa yang namanya job, posisi, pangkat. Walaupun belajar sekolah itu baik, tetapi bukan lagi menjadi tujuan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau engkau seperti ayat 2 tadi, bersusah payah, keluar pagi pulang malam, tapi hanya untuk mencari nafkah, harta pada hari kemurkaan tidak berguna. Ya. Ya. Bahkan ada orang tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba dirampok, tiba-tiba ditipu orang dengan uang miliaran rupiah. Stresnya luar biasa. Kenapa? Bertahun-tahun banting tulang, kurangnya nak patah ini tulang. Ke orang bisa tipu kita. Sekejap itu berkat itu seperti ditiup oleh Tuhan. Ya. Kitab Hagai mengatakan, jangan kamu bangun rumahmu Ya. sementara rumah Tuhan itu rumah Allah. Ya. Kalau di zaman kita adalah hidup kita. Jangan kamu bangun rumahmu, kamu papani dengan baik, sementara bangunan baik Allah itu tinggal reruntuhan. Jelas ya? Ya. Bahwa bangunan hidup kita kalau dibiarkan jadi reruntuhan, sementara rumah jasmani kita begitu luar biasa dipapani, tetapi kalau rumah Allah atau hidup kita terlantar, maka itu sebabnya kitab Hagai bilang, maka kita bekerja dan upah kita seperti dimasukkan dalam pundi-pundi yang berlobang. Yes. Sudah 10 tahun kita kumpul, tapi dirusak oleh sesuatu yang dari luar. Sudah bertahun-tahun kita bangun, disapu bersih oleh masalah. Kenapa? Karena Tuhan sudah ajar tadi, bahwa apapun yang kita bangun ini dasarnya harus kuat. Yes. Dasarnya harus teguh. Batu adalah gambaran keteguhan. Ya. Kualitas yang stabil. Kalau pasir itu labil. Sebanyak apapun pasir, setinggi apapun pasir,
saudara tancapkan tiang, dia akan tetap goyah. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau kita bangun hidup kita di atas batu, mengangkat batu dengan mengangkat pasir, memang berat angkat batu, ya. Walaupun sama juga kalau sama banyak. Tapi untuk batu sebagai gambaran dari rumah rohani hidup kita, atau bangun hidup kita. Waktu kita dikecewakan, kita tidak patah. Ya, betul. Waktu kita ditekan, kita tidak ngambek. Ya. Waktu kita dihina, kita tidak sakit hati. Waktu kita dihancurkan orang, kita tidak mau balas dendam. Karena kita sudah bangun hidup kita. Amin. Lihatlah saudara, orang yang balas dendam, hidupnya makin hancur. Orang-orang yang kepahitan dengan balas dendam sama. Kepahitan itu dia balas pada dirinya sendiri. Balas dendam dia balas pada orang lain. Tapi kepahitan itu dihancurkan dirinya sendiri. Tanpa dengan membangun hidup, maka kita akan hancur oleh kepahitan. Kita akan hancur oleh perbuatan-perbuatan jahat di luar sana. Kalau begitu Pak Gembala, kita bangun hidup kita dengan apa? Ya, bangun hidup kita dengan apa? Apa yang saya sudah contohkan pada Yakub dan Esau. Mulailah kita bangun hidup kita untuk poin yang sederhana. Hargai apa yang Tuhan hargai. Amin. Hormati Haleluya. apa yang Tuhan hormati. Kalau orang kejar nama, kejar jabatan, tapi Tuhan kejar karakter. Ya. Tuhan minta kita kejar kasih kita pada Tuhan, sikap kita pada Tuhan yang benar. Yes. Yang pada Yakub itu membuat masa depannya cerah. Amin. Amin. Ada kesalahan juga pada Yakub. Tetapi kalau kita evaluasi, Yakub memperbaiki apa yang salah padanya. Ya. Tapi Yakub, kalau Esau pada Ibrani 12, saudara, hidup yang error lawannya hidup yang akurat. Hidup yang akurat lawannya hidup error. Hidup yang error itu contoh, yang saya kasih contoh saja yang sederhana supaya kita tidak terlalu banyak variabel pembahasan. Saya tekankan malam ini, hidup yang dibangun itu salah satu poin belajar daripada Yakub dan Esau adalah bagaimana kita tidak memandang rendah, tidak memandang enteng apa yang Tuhan anggap serius. Ya. Yes. Kita tidak menganggap enteng apa yang Tuhan anggap penting. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam kehidupan sehari-hari orang lebih suka jalan-jalan. Maka sekarang Tuhan dengan hikmatnya dia membuat orang tidak bisa jalan-jalan. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari antara ibadah dan pesta-pesta orang lebih suka pesta. Dalam rencana dan hikmat Tuhan, Tuhan menghentikan pesta-pesta sekarang. Agar orang lebih cari ibadah. Orang lebih suka tamasya. Saya pernah kenal orang yang kalau ibadahnya susah sekali. Tapi kalau tamasya, walaupun sampai Sulawesi Tengah, jalan darat sampai Talaut, nggak ada jalan darat sampai Talaut. Kalau tamasya mau, kalau santai-santai mau. Jadi saya kasih contoh tentang bagaimana kita bangun hidup kita. Ya. Ini makanan memang firman makanan keras, ya. Yes. Kalau santai mau. Kalau ibadah, aduh berat sekali. Inilah contoh orang seperti Esau. Memandang rendah apa yang Tuhan anggap penting. Ya. Memandang enteng apa yang Tuhan anggap serius. Bangun hidup kita agar waktu masa sukar kita tidak kelabakan. Kita tidak kewalahan. Yes. Kita tidak kelimpungan. Kita tidak saudara jatuh, terjerembab, Ya. palaka, kemudian malin tuang, malin buku ini hidup. Kenapa? Karena hidup Esau adalah contoh. Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberikan kebenaran, diberikan contoh-contoh yang hidup, Ya. contoh-contoh yang jelas. Perjanjian lama adalah contoh-contoh lahiriah yang menyangkut hal-hal rohani di zaman kita. Ya. Supaya apa yang salah di zaman perjanjian lama jangan terulang pada kita.
Saudara membangun hidup, Ya, amin. saya mau membangun hidup saya. Haleluya. Kemarin kita boleh gagal, tapi hari ini kesempatan kita bangun hidup kita lagi. Yes. Kemarin kita bisa error, tetapi hari ini kalau kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk kita perbaiki. Amin, amin. Kemarin mungkin kita masih bingung, tapi hari ini masih hidup, masih ada kesempatan untuk kita bisa perjelas arah hidup kita. Haleluya. Perjelas dan buat akurat hidup kita. Amin. Kalau kemarin hidup kita masih error, sekarang kita waktunya untuk kita dapat membangun menjadi hidup yang akurat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang seperti Esau, hidup yang seperti Yakub, ini merupakan satu pola, pattern atau pola atau gambar yang bisa kita ambil sebagai pedoman untuk kita belajar bagaimana membangun hidup. Karena masa depan kita ditentukan oleh apakah kita membangun hidup kita hari ini atau tidak. Matius 7, 24, 25, 26, 27 sudah mengatakan satu saat akan ada angin, satu saat akan ada hujan, satu saat akan ada banjir. Itu bisa berarti positif dan juga bisa berarti negatif. Bisa angin kegerakan rohani, tapi bisa juga jadi angin pengajaran sesat. Hujan bisa berarti hujan berkat, tetapi juga bisa berarti hujan masalah. Banjir bisa berarti banjir berkat, tapi juga bisa berarti banjir masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bangunlah hidup kita jadi akurat. Hidup akurat, ketik di situ. Hidup akurat. Haleluya. Haleluya. Saya dan istri sementara terus berjuang untuk berlari ke depan, memperbaiki apa yang harus diperbaiki, agar hidup kami sebagai orang tua rohani dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memberi makan kepada anak-anak rohani, agar semua sama-sama kita berakselerasi, kita memiliki kecepatan dan percepatan iman, agar kita tahu pada malam hari ini membangun hidup itu adalah sesuatu yang serius. Amin. Mari kita lihat, saya sudah janji tadi ingin memberitahu saudara-saudara atau sekedar mengingatkan kembali apabila kita tidak bangun hidup kita. Contohnya seperti Esau, apa yang ia alami sangat menggenaskan, sangat memprihatinkan. Karena Esau adalah salah satu contoh dari orang yang menganggap membangun hidup itu sepertinya sesuatu yang tidak penting. Esau menganggap bahwa hidup itu asal dia sudah nafas, sudah bisa bernafas, dia bergerak menurut maunya dia menganggap semua baik-baik saja. Tidak, Bapak Ibu, tidak. Apa yang kita bangun sekarang ini akan menjadi penentu apa yang akan kita akan alami besok. Ya, amin. Apa yang kita bangun hari-hari ini akan menjadi penentu. Jangan saudara terkejut karena masa sukar ini masih ada yang lebih sukar lagi akan datang. Ya. Masih ada yang akan lebih berat lagi akan datang. Tapi kalau kita sudah bangun hidup kita, Ya. maka kita seperti sebelum baca Esau, kalau saudara punya rumah, saudara bangun dengan fondasi dasarnya Yesus. Kemudian kita bangun dengan batu-batu yang terbaik, atau dengan kualitas yang terbaik, ya, kualitas emas yang paling baik. Batu permata kita bangun walaupun mahal harganya, tetapi kualitasnya, saudara-saudara, saya akan bicara ini soal kualitas bangunan kita. Tapi kita perhatikan dulu, kalau rumah kita terbangun, dinding-dindingnya jadi, pintunya rapi, jendela-jendelanya baik, maka walaupun di luar ada ular biludah, kita tidak takut. Ya. Kalau bangunan rohani kita bagus, kuat, kokoh, walaupun di luar ada singa yang mengaum-ngaum, kita tidak takut. Yes. Kita tenang, amin. Amin. Kita rasa tenang karena kita ada dalam perlindungan. Walaupun mungkin saudara orang di luar sana kekurangan, tapi karena kita punya rumah bagus, maka perbekalan kita juga pasti bagus. Amin. Karena akan tersimpan rapi. Saudara, berapa banyak orang punya bangunan tapi atapnya tidak ada. Ya. Sehingga ketika hujan datang,
Saudara, semua perabotnya yang mahal-mahal rusak semuanya. Yes. Ketika badai datang, karena kita punya rumah tidak punya atap. Atap itu adalah orang tua rohani, ya. Otoritas yang di atas kita atau payung di atas kita. Yes. Kalau kita punya bangunan sudah bagus tapi kita tidak pasang atap, maka akan datang panas, akan datang hujan, kita akan hancur semua barang-barang yang kita kumpul. Barang mewah, barang mahal, jok-jok, tempat tidur, alat elektronik yang ada di rumah. Kalau rumah kita walaupun mewah, tapi kalau tidak ada atap, semuanya akan rusak. Ya, betul. Nah, ini atap penduduk ini bicara payung, perlindungan. Ini datang dari orang tua rohani yang mengcover, saudara. Ada berapa banyak orang yang membangun, mencari, mengumpulkan banyak hal, tapi mereka kehilangan perlindungan. Ketika hujan, angin, kemudian panas datang dan merusak barang-barang, akhirnya mereka cari lagi baru, buang yang lama, cari baru, ganti baru, tapi tetap akan rusak juga karena tidak ada perlindungan rohani. Betul. Tidak ada perlindungan, tidak ada covering. Nah, kalau bangunan kita dindingnya bagus, pintu jendelanya bagus, tempat simpan makanannya bagus, atapnya bagus, kuat, kokoh, angin datang, kita tetap aman di dalam. Kita tetap aman. Haleluya. Tidak takut terhadap binatang buas, terhadap ular-ular di luar sana, terhadap angin pengajaran. Kita tidak akan hancur. Karena kita bangun rumah ini bukan hanya diri kita, tapi bangun rumah dengan satu komunitas yang namanya gereja bersama orang tua rohani. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara bangun, saudara punya rumah, kehidupan rohani saudara baik, saudara tidak akan takut kekurangan. Mari kita sebelum ke Esau, kita baca lagi tuh Mazmur 127 ayat yang ke-2 tadi, ya. Ada dua jenis orang di situ. Ada yang kerja dari pagi sampai malam, jauh-jauh malam, makan roti yang dapat dengan susah payah. Tapi ada orang yang di ayat 2 bilang, sambil nanti baca firman Tuhan ini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, Tuhan ini luar biasa. Haleluya. Haleluya. Orang jauh-jauh, dari pagi-pagi buta sudah pergi mencari nafkah, kemudian sampai jauh-jauh malam baru pulang rumah. Keluar anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Jadi saudara-saudara ini kerja keras. Saya tidak anti kerja keras. Saya setuju harus kerja keras. Karena orang malas bukanlah kehendak Tuhan. Apalagi kalau kita jadi miskin karena malas, itu bukan kehendak Tuhan. Tapi yang harus kita perhatikan, jangan kerja keras tetapi lupa bangun kehidupan rohani. Jangan kerja keras tapi lupa bangun hidup roh kita. Ayat itu sudah jelas. Ada orang yang kerja keras dengan susah payah, tapi cuma dapat apa? Roti. Makan roti yang didapat dengan susah payah. Tetapi ada orang hanya, ayat itu jelas sekali, masih tidur. Coba ulang ayat 2 itu. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ia memberikannya, apa tuhnya di situ? Tuhan memberikan apa yang dicari dengan susah payah itu kepada orang yang kedua, yaitu mereka yang masih tidur justru. Tapi kualitas mereka adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Amin. Kalau saudara prioritaskan bangun hidup rohani saudara, saudara masuk himpunan orang yang dicintai Tuhan. Orang menjadi kategori kelompok himpunan orang yang dicintai Tuhan. Saudara, betapa dahsyatnya
hidup dengan rajin, kerja keras, dengan dedikasi tinggi dalam usaha pekerjaan, hidup jujur, hidup benar, ya bekerja dengan smart. Kemudian saudara punya variabel yang satu ini, saudara dicintai Tuhan. Alangkah bahagianya hidup ini, saudara-saudara ya. Hidup sudah akurat, bekerja juga smart. Hidup akurat, bekerja smart. Ketik hidup akurat, bekerja smart, maka berkatnya dahsyat. Amin. Hidup akurat, bekerja smart, berkatnya dahsyat. Yes. Saya percaya ini adalah faktor dicintai Tuhan, adalah faktor utama. Ya, Karena inilah yang telah menjadi hasil akhir kalau kita bangun hidup kita. Saudara, ada ayat yang saudara baca di kitab Roma dan kitab Maleaki. Allah mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Apakah begitu yang sebenarnya? Sebenarnya Allah tidak membenci, tapi dalam pengertian Allah tidak tertarik dengan Esau. Allah tidak tempatkan Esau itu sebagai orang yang dicintainya. Tetapi kata itu memang agak tegas bahwa Allah membenci. Orang-orang tertentu menganggap bahwa Allah itu jahat. Tidak. Allah sudah memberikan kesempatan pada Esau sebagai hak anak sulung ada padanya. Tetapi oleh karena dia tidak bangun sikap hidup yang benar, dia menganggap hak kesulungan itu rendah. Dia menganggap hak kesulungan itu, apa itu? Sebentar saja, sebentar juga aku mati. Untuk apa hak kesulungan? Padahal dia lupa hidup dan mati ini bukan karena dia yang tentukan. Hak kesulungan itu berpindah begitu saja. Hanya dengan sepiring kacang merah. Yes. Hanya dengan kepuasan makanan sesaat. Orang yang bangun hidupnya akurat tidak akan menjual kerohaniannya hanya dengan tawaran-tawaran yang menyenangkan hanya satu minggu. Berkat 1 minggu kita dapat, kemudian kita menghilangkan berkat yang kekal itu bagi orang-orang yang tidak akurat. Tapi bagi orang yang bangun hidup secara akurat, dia kadang-kadang berani menolak tawaran berkat atau tawaran uang demi dia membangun dia punya bangunan rohani. Yes. Kalau saudara berani seperti itu yang dikerjakan oleh Elisa. Naaman tawarkan, ini kan Elisa yang layani dia, walaupun hanya suruh benamkan diri di sungai Yordan 7 kali, Naaman yang kusta itu sembuh. Sesudah sembuh dia bawa emas beberapa talenta untuk dipersembahkan sebagai persembahan syukur bagi Elisa. Tapi lihat Elisa, dia tahu berkat itu tidak tergantung pada siapa yang memberi. Dia bilang, tidak, saya tidak terima. Kalau orang-orang sekualitas Elisa, ya, pemberian masih bisa dia tolak. Itu menunjukkan kualitas bangunan rohaninya. Kalau ada berkat dan berkat itu untuk memperlicin satu usaha sementara kita tahu itu salah, coba kita tolak. Belajar menolak. Karena dengan seperti itu Tuhan mendapati kita sedang memprioritaskan bangunan rohani, bukan kejar materi. Haleluya. Amin. Kita sedang belajar untuk mengejar apa yang lebih penting, apa yang Tuhan anggap penting, itu yang kita pentingkan. Sebab ada orang, lebih penting kan, yang penting pulang rumah bawa doi. No, bukan begitu orang yang membangun hidup. Yang penting pulang rumah mama, anak-anak boleh membeli handphone, papa pulang bawa doi. Bukan itu. Karena orang yang membangun hidup akurat, dia harus tahu cara mendapatkan uang ini apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ya, Kalau tidak sesuai, dia akan berani tolak. No. Karena manusia bukan hidup oleh roti saja. Yes. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang membentuk dia, itulah yang akan menghidupkan dia. Amin. Karena dengan komitmen bangun hidup seperti ini, menjadi orang yang dicintai Tuhan, ya ini masih sifatnya umum. Kita bangun hidup menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan. Yes. Maka orang lain kerja keras bangun pagi sampai pulang jauh-jauh malam, mencari sesuap nasi, sesuap roti dengan susah payah. Tetapi bagi kita yang dicintainya, ini bukan izin untuk bermalas-malasan. Bagi kita yang dicintai, ini satu bentuk komparasi atau perbandingan. Bagi kita yang dicintainya, bahkan
perbandingannya masih tidur kita sudah disiapkan berkat. amin. Apalagi kita bangun dan kerja. Oh, haleluya. Kerja keras, kerja smart, ya. Jadi yang utama adalah bangun hidup kita, karena itu berdampak bagi pendapatan dan ekonomi. Yes. Kalau hidup kita tidak bangun dengan benar, maka kita akan seperti mengais-ngais. Tahu mengais-ngais? Kita mencari-cari seperti ayam mengais-ngais di sampah. Barangkali ada yang bisa dipatok, ada yang bisa dimakan. Seperti itu hidup kita. Tapi kalau kita bangun akurat, kita tidak perlu bersaing dengan orang-orang. Ya. Kita tidak perlu seperti orang-orang pakai pokos-pokos, tanam itu, tanam ini, pergi ke gunung mana untuk bertanya, meminta wejangan, meminta sesuatu supaya kita bersaing dan bisa menang dalam dunia usaha. Tidak seperti itu. Karena Allah menyediakan berkat kita selagi kita masih tidur. Kalau kita bangun hidup kita dan sampai pada hasilnya, kita mendapatkan status sebagai orang yang dicintai Tuhan. Haleluya. Ini tidak hanya pada jemaat, pada hamba Tuhan juga. Kita tidak kejar apa yang namanya dikenal orang, walaupun itu baik kalau Tuhan berkehendak. Kita tidak kejar untuk kita dapatkan posisi, walaupun kalau kehendak Tuhan itu baik. Tapi kalau kita kejar itu lebih dulu, maka ini akan terputar prioritasnya. Ya. Dan hidup kita akan rusak. Saudara, orang yang tidak bangun bangunan rohaninya, dia akan kecewa di luar sana. Dia akan teraniaya di luar sana. Karena dia punya hidup akan menggunakan begini. Kita orang kerajaan Allah, tapi hidup dengan standar kerajaan dunia. Orang dunia lebih pintar dari kita. Ya, betul. Kita orang-orang kerajaan Allah keluar ke sana di dunia kerja, kemudian menggunakan sistem dunia. Orang dunia akan gulung batu orang. Kenapa? Alkitab bilang orang dunia itu lebih pintar dalam hal itu. Tapi kalau kita turun dan kita tampil sebagai orang-orang yang bangun hidup di kerajaan Allah, maka kita akan seperti Daud. Yes. Haleluya. Haleluya. Dia tidak pernah dipromosi, tidak pernah dipanggil, tidak pernah dilatih jadi tentara. Tapi dia fokus bangun hidupnya di padang penjagaan kambing domba, dan dia menyembah Tuhan sampai ada Mazmur 150, ada sekian banyak Mazmur Daud. Dia bangun hidupnya, dia bangun rohnya, dia bangun pengenalan akan Allah. Amen. Dia kenal siapa Allah Israel. Jadi waktu ia turun Haleluya. di medan pertempuran berhadapan dengan si pencemooh Goliat, 40 hari nih Goliat khotbah. Nih Saul dan Eliab, Abinadab dan Syama, kakak-kakak dari Daud, gemetar mereka. Ya. Saudara, ternyata tanpa bangun hidup, status, jabatan, pangkat sebagai tentara, kakak-kakak Daud kan tentara, bahkan mungkin jenderal-jenderal, para jenderal, jabatan jenderal, tanpa bangun hidup yang benar di hadapan Tuhan, akan totofore berhadapan dengan Goliat. Ya. Jabatan raja secara politis, jabatan tinggi di dunia sekuler, kalau tidak bangun hidup, karena Saul tidak bangun hidupnya, dia hanya kejar posisi. Dia lebih pentingkan jangan sampai dia kehilangan muka di mata rakyat, tapi kehilangan muka di mata Tuhan dia tidak peduli. Ini Saul. Sehingga ketika Saul dan kakak-kakak Daud berhadapan dengan Goliat, mereka gemetar. Tapi Daud yang telah membangun hidupnya di tempat terasing yang tidak dilihat orang, dia bangun hidupnya akurat. Waktu dia ketemu Goliat, dia tidak takut. Yes. Dia tidak takut, bahkan dia bilang orang tak bersunat ini yang mencemooh Allah Israel. Mereka melihat Daud begitu berani. Kenapa? Dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Ya, amin. Kalau kita di dunia rohani kita strong, di dunia jasmani kita akan menang. Amin. Amin. Kalau di dunia rohani kita gagah perkasa, di luar sana Goliat berubah jadi bivi-bivi semut. Mengecil karena roh kita besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan sibuk mengejar job, jangan sibuk mengejar materi, jangan sibuk mengejar jabatan, jangan sibuk mengejar lain-lain. Karena semua itu apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapa di sorga juga tahu kita memerlukan. Ya. Bukan
sebuah dosa kan kalau kita jadi pejabat? Bukankah Tuhan juga menghendaki bahwa kita seperti Daniel menjadi Perdana Menteri? Bukankah kita juga seperti Yusuf, Tuhan menghendaki kita menjadi Perdana Menteri di kerajaan Mesir, satu tingkat di bawah Firaun. Tapi Tuhan ingin kita bangun hidup kita dulu. Amin. Jangan kejar sesuatu yang lain. Haleluya. Sebab tanpa membangun, coba bayangkan, saudara sudah ada di puncak. Saudara sudah ada di puncak, tapi saudara ke sana tidak ada anak tangga. Saudara mau turun bagaimana? Saudara akan hancur. Kalau saudara bangun sesuatu seperti roket, begitu cepat melesat, begitu cepat naik, begitu cepat heboh, tapi tak lama setelah di puncak kita akan meledak. Tapi kalau kita bangun hidup kita satu persatu, lambat atau cepat, apalagi kalau kita bangun dengan kualitas emas, lebih lambat lagi. Amin. Saudara-saudara yang bangun kualitas hidup dengan kualitas jerami, satu malam sudah rumah cepat jadi. Saudara bangun dengan kualitas mafafa kalapa, saudara satu minggu sudah jadi 10 rumah. Saudara bangun sudah punya kualitas rumah hanya dengan daun pisang, maka saudara punya rumah 1 bulan sudah ada 100 rumah dari daun pisang. Tapi kalau saudara bangun dari batu permata, saudara bangun dari emas, 1 tahun belum dapat paku untuk pintu, 1 tahun belum dapat engsel. Tapi hasilnya, perbedaannya, ini nanti kesempatan lain kita bicara soal kualitas. Perbedaan saya tanya, kalau emas, batu permata, kita bangun, lama memang, banyak air mata memang. Kemudian orang membangun dengan jerami, kayu, rumput kering, cepat memang. Orang bilang, wah hebat, wah dahsyat, so jadi. Orang ini napa ini, baru dapat paku 1 ujung, baru dapat engsel, baru dapat pegangan pintu, tapi emas. Saudara-saudara, saya mau tanya pada saudara dan saya mohon saudara jawab ya. Kalau bangunan dari emas, kemudian bangunan dari kayu, kemudian satu waktu Tuhan bilang 1 Korintus 3 akan datang api. Ya. Akan datang api. Lihat ya. Api bagi orang-orang yang akurat tidak menakutkan. Ya. Tapi api bagi jerami, sangat menakutkan. Ya. Amin. Amin. Api bagi emas akan lebih memurnikan dia. Tapi api bagi jerami akan mengabukan dia. Haleluya. Kata saudara saya, saudara sedestiny saya di Sorong, mengatakan api akan mengurangi kuantitas, tapi akan menambah kualitas. Yes. Ada saat nanti kita bicara soal itu. Tapi kualitas bangunan yang kita bangun sekarang, kalau Tuhan datang dengan api, semuanya akan terbakar. Kita melayani dengan motif cari nama, akan terbakar. Kita melayani karena kita mau pikir, kita mau kasih lihat bahwa saya bisa, akan terbakar. Kita melayani supaya orang tahu saya ini hebat, saya bisa, saya dipakai Tuhan, akan terbakar. Karena itu kualitas jerami. Tetapi kalau kita melayani karena kita mengasihi Tuhan, ya, haleluya. orang datang dengan hinaan, dengan cercaan, bahkan orang injak di kepala kita tetap akan bertahan. Amin, amin. Karena yang kita layani bukan manusia, yang kita layani adalah Tuhan. Jadi kalau orang mau melayani Tuhan, jangan terpesona dengan karunia hebat. Oh, haleluya. Bisa ini, bisa itu. Tunggu dulu, bangunan yang asli adalah karakter. Yes. Kalau dihantam oleh api pencobaan, bagaimana ia bertahan atau tidak? Ya. Akan terlihat situ kualitas yang kita bangun, emas atau jerami. Yes. Saudara-saudara, saya merasakan secara pribadi, kalau saya bangun sesuatu secara jerami, maka ketika api itu datang, semua tinggal abu. Ya, betul. Tetapi kalau kita bangun kualitas walaupun berat, agak lambat, harganya mahal, tapi kalau kita bangun dengan kualitas bahan dasarnya emas, maka datang api sebesar apapun, sepanas apapun api, aku tidak takut. Yes, haleluya. Tenang ini hidup. Amin. Amin. Kalau kita hidup dengan bohong, dengan dusta, waktu ada api ujian kita ketakutan. Ya. Tapi kalau kita jujur, api datang, orang mau tanya, kita tidak takut lagi. Yes. Orang yang bohong dan orang yang jujur itu kualitasnya berbeda. Ya. Walaupun orang jujur kadang-kadang harus menderita.
Orang jujur harus ditindas. Orang-orang jujur kadang-kadang dirugikan. Tapi kalau api datang, orang jujur selamat. Ya. Tapi kalau orang yang bohong sama dengan jerami, akan tersisa abunya saja. Jadi apa yang saya sedang tekan malam ini atau kesempatan ini, bangun manusia roh kita. Amin. Kita jangan GR dipakai Tuhan. Belum tentu kalau api itu datang. Ya. Gehasi, Hofni Pinehas, Esau, Saul, Yudas Iskariot, Marta merasa hebat, merasa dipakai Tuhan, merasa sudah stabil. Tapi tunggu dulu, akan ada waktu bangunan hidup kita Ya. akan diuji. Sebagai ayat terakhir 1 Korintus 6, 1 Korintus 3, ya, ayat 14. 1 Korintus 3 ayat yang ke-14, Ya. bunyi firman Tuhan, Ya. jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, Ya, mulai ia- dari ayat mana yang ada tulis emas, kayu, ayat 12 mungkin. Ya, Oh iya, ayat 12. ya, Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, emas, perak, perak, batu permata, batu permata, kayu, kayu, rumput rumput kering, atau jerami, atau jerami. sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya, Karena hari Tuhan akan menyatakannya, ya, sebab ia akan nampak dengan api, ya, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang Ya. akan diuji oleh api itu. amin. Sampai situ. Jika pekerjaan yang Sampai situ dibangun, dulu. Jadi masing-masing yang kita bangun ini akan diuji pada hari Tuhan datang, akan diuji oleh Amin. api. haleluya, Saudara-saudara, saya bilang tadi, saudara-saudara saya mempunyai statement yang bagus sekali, yaitu api itu akan mengeluarkan kuantitas, tetapi akan mempertahankan kualitas. kualitas. Haleluya. Saudara, apa yang akan tersisa dengan bangunan-bangunan yang hebat, kelihatannya hebat, besar, cepat jadi, tetapi bahan dasarnya dari jerami. Kalau api datang, apa yang akan terjadi? Sehebat apapun akan banyak orang menangis. Ya, Saya sudah bilang ayat terakhir ya. Saya ada janji baca Esau. Ya, tapi mohon izin saya akan baca. Tapi sebelum saya ke sana, saya jelaskan dulu. Apapun yang kita bangun, tidak peduli apa kata orang. Tapi kalau di mata Tuhan itu kualitasnya emas, maju terus. amin. Kalau saudara-saudara mungkin berkhotbah live streaming ini, ada orang peduli, ada orang like, ada orang cuek, ada orang tidak tanggapi, ada orang yang acuh tak acuh, I don't care ya. Ya, Kita tidak peduli sebab masing-masing kita akan diuji oleh api. ya, Motif saya melayani akan diuji oleh api. ya, amin. Pelayanan gereja lokal kita akan dibersihkan oleh api. Amin. Kualitas-kualitas jerami akan menangis. Tapi kualitas-kualitas emas akan tetap teguh Oh, berdiri. haleluya. Bahkan emas yang lebih sering dibakar akan makin murni. Amin. Emas yang kita bangun walaupun harganya mahal, kita harus keluarkan biaya lebih besar. Kita harus membayarnya lebih besar harganya. Tapi saudara-saudara akan terhibur ketika Ya. api itu datang. Mari kita lihat, saya bilang tadi ayat terakhir, mohon izin permisi. Ibrani pasal 12. Apa yang terjadi pada Esau? Karena ia telah terbiasa memandang remeh apa yang Tuhan anggap penting, sehingga ia membangun. Saya memberikan gambaran seakan-akan sama, bahwa saya anggap Esau membangun dengan kualitas jerami. Ya, kualitas ini coba Ibrani 12 ayat 16, Ayat yang 17. ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Ya. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya,
sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Puji Tuhan, ini satu gambaran Haleluya. kehidupan ending yang sangat prihatin, ya. Bapak Ibu Saudara jemaat GBI TBRS New Life Manado, mari saya ajak saudara bangun hidup yang strong Yes. dan hidup yang akurat. Dalam rangka Amen. apa, Pak Gembala? Dalam rangka apa yang ada yang sudah mulai panggil Dad dan Mom? Dalam rangka apa, Dad? Dalam rangka agar kita supaya waktu di masa yang akan datang tidak akan menyesal seperti Ya, Esau. Yes. Haleluya. Apa yang menjadi kesalahan Esau? Ada di situ cabul, nafsu cabul dan menganggap ulang. enteng? Nah, menganggap rendah. Ya. Nafsu rendah. Nafsu rendah, nafsu cabul dan nafsu rendah. Ini cabul ini bukan soal persinahan karena Esau tidak pernah melakukan itu. Ini soal sikapnya terhadap apa yang Tuhan anggap penting. Ya. Dia menganggap apa kok itu, ya? Apa kok ibadah? Ya. Apa itu live streaming? Ya. Live streaming lah cuma lihat handphone. Saya tidak lihat saudara, ya. Ya. Tidak lihat saudara melakukan apa, memang itu adalah bagian dari pilihan. Pilihan kita mau strong dan akurat atau kita mau abal-abal. Ya. Yes. Kita mau acuh tak acuh. Tapi satu saat saudara akan lihat bahwa apa yang kita lakukan haleluya. ini adalah kualitas bangunan dari Ya, emas. Yes. Emas itu kan kalau kita Matius 7, 24, 25, 26, 27 kan, saudara punya kekuatan adalah barang siapa mendengar dan melakukan, ia sama dengan bangunan yang dibangun di atas batu. Saudara dengar yang saya sampaikan sebagai orang tua rohani, saudara lakukan, maka saudara punya rumah sama dengan dibangun di atas batu. Waktu hujan, waktu angin, hujan, banjir datang, saudara punya rumah tetap kokoh. Tetapi kalau tidak dengar, tidak lakukan, saudara mengabaikan atau menganggap rendah, ini kan cuma live streaming toh, saudara anggap rendah, maka ketika hujan, angin, kemudian banjir datang, saudara seperti rumah yang dibangun di atas pasir yang labil. Saudara kebingungan karena tidak makan firman, tidak tahu harus bersikap apa. Jadi roh jadi lemah, bangunan kita jadi lemah, seperti yang saya ilustrasikan, ular biludak gampang masuk. Binatang buas gampang masuk ke dalam rumah. Kemudian atap, karena saudara tidak memiliki orang tua rohani yang kuat, yang akurat, atap itu lobang semua. Tidak punya atap dan hujan, semua masalah yang datang dari atas turun, hujan, panas, melumpuhkan semua yang ada di dalam rumah. Tapi kalau saudara seperti Esau juga menganggap rendah dan masih dipertahankan, malam ini adalah waktu untuk kita bangun hidup kita. Haleluya. Tidak mudah saudara-saudara mempersiapkan khotbah, tidak mudah mempersiapkan materi-materi. Kami saudara, ada banyak mungkin hamba Tuhan berpikir, wah walaupun kita tidak live streaming juga kan tidak masalah. Walaupun kita tidak layani jemaat lewat khotbah, jarak jauh juga tidak masalah. Memang, tetapi ini waktu akan terbuang dengan sia-sia. Ya. Akan terbuang dan lewat begitu saja. Padahal Tuhan bilang, jangan sampai kita bodoh, tapi mari kita pergunakan waktu ini. Ya. Waktu ini, bahasa Inggrisnya bilang tebuslah waktu. Bahasa Indonesia pergunakanlah waktu. Tebuslah waktu. Ini salah satu contoh bangun hidup, pergunakan waktu. Yes. Saya kembali pada Esau. Ketika dia dengan nafsu rendah, dia menganggap remeh apa yang Tuhan anggap penting. Ayo saudara daftarkan apa yang Tuhan anggap penting, yang saudara anggap rendah, saudara anggap remeh. Nah, itu yang merupakan sikap yang ada pada Esau. Dan itu juga yang membuat dia ketika ia pengen mencarinya kembali, dia ditolak. Katakan Esau ditolak. Esau ditolak. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Esau ditolak, saya tidak mau. Tulis di situ. Esau ditolak, tapi saya tidak mau ditolak. Yes. Ketika ia mencarinya, ia ditolak. Kenapa ia ditolak? Sudah terlambat. Bahasanya dalam lagu, terlambat sudah kau datang padaku. Ada waktu kita terlambat untuk membangun hidup karena hujan sudah datang, badai sudah datang, banjir sudah naik, ular beludak sudah datang, singa sudah di depan pintu, dan sudah terlambat. Sehingga ayat itu secara jelas di kitab Kejadian sudah jelaskan, dia meraung, kata di sini,
Dia menangis. Ayatnya coba baca kembali. Ayat 16. 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul Ya. atau mempunyai nafsu yang rendah Ya. seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sepiring kacang merah. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia Haleluya. ditolak. Ya. Sebab ia tidak beroleh kesempatan Ya. untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Karena Esau tidak bangun hidupnya, ada 3 yang dia alami. Oh, Ia haleluya. ditolak. Dia tidak diberi kesempatan Ya. kedua. Ketika walaupun ia mencari dengan mencucurkan air mata, sudah tidak lagi. Ya. Tidak diberi Oh, kesempatan. haleluya. Saudara, mari renungkan baik-baik. Kalau Esau dia pertahankan hak kesulungan, apakah dia akan dapat sepiring kacang merah? Tetap. Tapi kalau dia dapatkan sepiring kacang merah, dia pilih sepiring kacang merah, apakah dia akan dapat hak kesulungan? Tidak. Hilang. Ya. Bodoh sekali orang seperti Esau. Ya. Ya, kenapa? Betul. Kalau dia pertahankan hak kesulungan, jangankan sepiring kacang merah, ya, 1 drum kacang merah kalau dia mau, Tuhan akan beri. Ya. Yes. Tapi karena dia anggap rendah ini hak kesulungan, hak yang Tuhan anggap penting, ini membangun hidup. Yang poin yang saya tekan adalah berusahalah menghargai apa yang Tuhan hargai. Haleluya. Amin. Belajarlah untuk menganggap penting apa yang Tuhan anggap penting. Yes. Dan saudara, saya ulangi lagi, kalau Esau dapat hak kesulungan, jangankan 1 piring kacang merah, 1 drum, Ya, betul. 1 kontainer dia bisa dapat. Tapi oleh karena dia memandang rendah hak kesulungan, dia cuma dapat 1 piring Ya. kacang merah atau Brennebon. Ketik di situ. Brennebon. Jangan sampai Brennebon menghilangkan keselamatan Oh, saya. haleluya. Jangan hanya karena kacang merah. Padahal kalau kita dapatkan perkenanan Tuhan, Oh, kalau kita haleluya. dapatkan hidup yang dibangun dan dicintai Tuhan, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa dengan kerja keras, apa yang dikerjakan dengan banting tulang, Tuhan memberikannya secara cuma-cuma bahkan pada kita, Amin. bahkan waktu kita masih tidur. Yes. Saya punya pembacaan sekarang kitab Ulangan. Saya ada baca Alkitab. Dan Tuhan bilang, kamu akan masuk ke kota yang tidak kau bangun. Yes. Kau akan menikmati kebun anggur yang tidak kau tabur, tidak kau tanam. Haleluya. Itu hak khusus bagi orang. Karena Israel ada 2. Generasi yang keluar dari Mesir sudah dibersihkan oleh Tuhan. Tapi generasi Yosua dan Kaleb dan berkenan itu masuk tanah Kanaan. Mereka masuk di kota yang bukan mereka yang bangun. Mereka menikmati kebun anggur yang tidak mereka tanam. Begitu Tuhan sedia. Kalau kita bangun hidup, Yes. berhentilah hidup error. Walaupun sampai akhir hidup kita masih terus berjuang. Kita masih terus naik grafik rohani kita. Amin, amin. Kita terus dibentuk, dididik di rumah Tuhan, di rumah Allah. Rumah Allah adalah di mana ada gembala, saudara, orang tua rohani, di mana ada persekutuan, di mana kita ada Tuhan di situ, Yes. di mana 2-3 orang berkumpul, di mana ada nama Tuhan, di mana ada suara Tuhan, di mana ada firman. Itulah rumah Allah. Kitalah rumah Allah itu. Saudara punya rumah Allah ada sekarang di GBI TBS New Life. Jangan Yes. keluar dari sana. Saudara diberi makan oleh orang tua rohani saudara. Haleluya. Jadi makanan malam ini adalah mari kita membangun hidup kita menjadi hidup yang akurat dengan cara apa? Sudah mulai dengan 1 poin, hargai apa yang Tuhan hargai. Amin, amin. Anggap penting apa yang Tuhan anggap Oh, penting. haleluya. Jangan terbalik. Anggap remeh apa yang Tuhan anggap penting dan anggap penting apa yang Tuhan anggap remeh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Keep strong and akurat. Yes. God bless you. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita akan membangun manusia roh kita. Ya, kehidupan kita dibangun, saudara, supaya kita dapat mengatasi masalah-masalah yang ada.
Masalah bukan akan berkurang, mungkin akan bertambah besok dan seterusnya. Karena ini adalah masa-masa yang sukar, tapi kita sudah dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kita telah dipersiapkan oleh firman Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, saya yakin kita akan naik level. Kita akan menjadi anak-anak Allah yang kuat, yang strong, yang akurat. Karena kita telah bangun hidup rohani kita secara akurat di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih ya buat jemaat-jemaat yang kami kasihi sudah mengikuti ibadah ini. Saudaralah orang yang diberkati Tuhan. Saudaralah orangnya Tuhan yang Tuhan telah pilih. Engkau diberkati Tuhan malam ini. Kalau engkau lemah, engkau sudah dikuatkan. Kalau engkau sakit, engkau telah disembuhkan. Kalau engkau susah, firman telah memberikan engkau damai sejahtera. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Ibadah terobosan. Mari kita semua jangan beranjak. Kita akan sampai akhir dalam ibadah ini. Kita nyanyi pujian Bless the Lord, oh my soul. Semua kita nyanyi pujian ini. Haleluya. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Angkat tangan, bless the Lord. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Lagi, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Dua kali lagi, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your Lord. Sekali lagi, bless the Lord. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship